menjadi bukti. Di tahap penyidikan, penyidik juga bisa melakukan upaya paksa. Lantas, akankah Panji Gumilang akan segera ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama? Apa saja bukti serta saksi yang dibawa oleh pelapor? Segera kita bahas hal ini. Di studio sudah hadir, alhamdulillah, ada Pak Midin Yakub. Beliau ini dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Dan juga yang akan kita ajak diskusi dan konfirmasi pagi ini, Karopenmas Divhumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Selamat pagi, Pak Ramadan. Selamat pagi, Pak Ramadan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ramadan. Izin Pak Ramadan, kami akan langsung ke Anda karena kemarin dari proses penyelidikan, kemudian tahapnya sudah naik menjadi penyidikan, namun kita dengar juga, ini kami mengutip pernyataan dari Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo yang sempat menyampaikan, saat ini belum ada alat bukti karena belum ada yang disita dan belum ada apa-apa. Betul demikian, Pak Ramadan? Jadi kami mengulangi lagi apa yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri pada tanggal 3 Juni ya. Saat selesainya gelar perkara, beliau mengatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ada 10 saksi yang diperiksa. 4 saksi, kemudian 1 saksi pelapor, dan 5 saksi ahli. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau diambil keterangan saudara PG. Kurang lebih 8 sampai 9 jam. Kemudian dilakukan gelar perkara dengan menyertakan alat bukti. Jadi alat bukti itu memang bukan belum kita melakukan upaya-upaya penyidikan sampai hari itu, tetapi alat bukti yang ada sama penyidik itu adalah berupa rekaman. Kemudian rekaman video, kemudian tangkapan layar itu sudah ada dipegang penyidik. Dan hasil gelar perkara diyakini ada tindak pidana. Cukup dari situ diyakini ada tindak pidana. Dan tentu mulai kemarin sudah dilakukan langkah-langkah penyidikan. Artinya tentu mengarah kepada melengkapi bukti-bukti lagi. Untuk tentunya nanti akan menentukan siapa tersangkanya. Ini masih proses, Mbak. Jadi kita bersabar, percayakan kepada penyidik Polri untuk mengungkap kasus ini agar lebih cepat. Demikian, Mbak. Ya ini proses lah ya, dan kita apresiasi juga pihak kepolisian Barreskrim yang untuk bisa memproses dengan cepat. Tapi bukti-bukti video yang beredar, kemudian tangkapan layar dan juga berbagai pernyataan dari PG di sejumlah wawancara, ini belumkah bisa memenuhi 2 alat bukti yang dimaksud, Pak Ramadan? Hasil pemeriksaan dengan menunjukkan rekaman, kemudian tangkapan layar tersebut, dan juga beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saudara PG, semua diakui. Artinya sudah ada bukti permulaan yang cukup. Saya ulangi, bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Tentu prinsip kehati-hatian dan prinsip ketelitian itu tidak boleh diabaikan, Mbak. Kita juga tidak terlalu terburu-buru, tapi kita akan memastikan melengkapi bukti secepatnya. Nanti akan kita sampaikan, Pak. Baik. Ada juga suara-suara, Pak, meskipun terbelah juga lah, begitu ya. Kita mengakui hal tersebut, begitu, untuk mendorong adanya penetapan juga dari peningkatan penyelidikan ke penyidikan ini dengan status tersangka, Pak Karopenmas. Bagaimana nih kepolisian mungkin menjawab sorotan-sorotan ini, Pak? Ya tentu apapun yang diinginkan ya seluruh masyarakat, keinginan pelapor, pasti kita akan respon. Tapi sekali lagi kita harus profesional dalam menangani ini. Kita sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Dirpidum, bahwa sejak dinaikkan status menjadi penyidikan,
tentu langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah penyidikan ya. Ketika kita memanggil statusnya kita tidak lagi meminta keterangan, tetapi statusnya kita memeriksa ya, apakah itu sebagai saksi, apakah itu sebagai ahli. Status kita tadinya mengundang atau meminta klarifikasi, kita sifatnya sudah melakukan pemanggilan upaya paksa. Demikian. Oke. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Aminuddin Yakub nih ke MUI. Menanggapi yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, termasuk juga diperjelas lagi oleh Pak Karopenmas MUI dalam hal ini. Iya, pertama kita apresiasi sekali dengan Polri ya, yang kinerjanya bergerak cepat karena kegaduhan ini udah cukup lama begitu ya. Kedua, kita sangat mendukung upaya-upaya penyelesaian persoalan ini secara hukum dan kita meyakini profesionalitas Polri dalam hal ini. Kedua, terkait dengan persoalan PG ini memang harus dilihat dari sejak awal begitu ya. Karena ini sebetulnya adalah seperti sebuah snowball ya, bola salju yang dari dulu sebenarnya sudah ada persoalan ini ya. Saya menjadi sekretaris tim peneliti MUI tahun 2002. Oke. Ya, dan kita mendapati temuan yang sangat terang benderang. Pertama, terkait dengan gerakan NII KW 9 dengan ajarannya yang menyimpang. Meskipun dibantah juga ya oleh Panji Gumilang pada saat itu. Kedua, ada relasi antara kepemimpinan di Ma'had Az-Zaitun dengan di NII KW 9 dalam hal ini Panji Gumilang. Kemudian ya memang beliau membantah. Beliau mengatakan bahwa MUI tidak pernah datang dan tidak pernah masuk, itu salah. Saya sendiri masuk ke dalam pesantren Az-Zaitun melakukan penelitian di dalam bersama dengan kawan-kawan saya yang menjadi tim pengajar bahasa Arab di perguruan tinggi Az-Zaitun. Artinya penelitian secara diam-diam pada saat itu? Masuk, dan juga kita penelitian secara terbuka dan ada surat waktu itu didelegasikan kepada pihak sekolah dan kemudian memang dalam wawancara kita mendapatkan paparan kurikulum bahan yang diajarkan di Az-Zaitun. Adakah ajaran NII, paham NII itu di situ? Nah, makanya kita memilah antara pesantren Az-Zaitun, NII dengan kepemimpinan. Ya, NII sebagai sebuah gerakan underground, dia sudah jelas kajian kita ada ratusan bahkan mungkin ribuan ya korban yang penyimpangan ajaran NII. Di Ma'had Az-Zaitun kita tidak temukan penyimpangan ya di tahun 2002 itu. Tapi kita menemukan ada relasi antara dua hal ini dalam sisi kepemimpinan, aliran dana dan juga historisnya. Nah, persoalannya kemudian adalah apakah penegakan hukum yang sekarang ini dijalankan hanya menyangkut penistaan agama terkait dengan video sekarang, tentunya. Ya, atau kita mau tarik ke belakang? Karena kalau kita tarik ke belakang, ini korbannya sudah sangat banyak. Saya 5 tahun mengajar di IPB Bogor. Ya, bisa ditanyakan kepada tim pengajar agama Islam, Kiai Didin Hafiduddin dan teman-teman yang mengajar. Itu banyak sekali korban NII KW 9. Itu belum di perguruan tinggi umum yang lain. Itu semua merata. Sampai saat itu Dirjen Kemendikbud menempatkan sejumlah orang untuk di alumni IAIN untuk menjadi dosen di perguruan tinggi umum negeri karena banyaknya aliran-aliran dan paham yang menyimpang di perguruan tinggi umum negeri. Maksudnya Pak Amir. Nanti kita coba cross check ke Pak Karopenmas, Pak Brigjen Pol Ahmad Ramadan, perkara yang ditangani oleh penyidik di Bareskrim ya tentunya ya. Apakah sebatas tentang penistaan agama saja karena atau kalau MUI mengatakan ada sejarah tali temali, ada ininya ya, kaitannya begitu. Usai jeda berikut kami akan kembali. Iya, kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Pak Ramadan. Pak Ramadan menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aminuddin gitu. Akankah kemudian nanti kasus ini hanya sebatas menangani penistaan agama, penodaan agama saja, atau justru juga menarik hal panjang di Ponpes Al-Zaitun, aliran dana dan lain-lain? Ya, saat ini yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memang adalah laporan yang diterima di tanggal 26 Juni lalu, di mana laporan tersebut terkait dengan dugaan adanya penistaan agama.
tentunya penyidik kita di dalam pemeriksaan nanti, di dalam penyidikan nanti tentu akan melakukan upaya-upaya yang lain ya. Apakah ada terkait dengan tindak pidana lain selain ini, itu pasti kita lakukan. Tapi saat ini memang yang dilakukan adalah dugaan adanya tindak pidana penistaan agama sesuai dengan pasal 156A KUHP tersebut. Ya, Pak Ramadan, akan dilakukan juga hal-hal lainnya, ataukah ini harus ada pelaporan terlebih dahulu atau polisi akan langsung mengusut hal ini? Bisa jadi kalau memang Delik ada aduan laporan baru, bisa. Jadi ketika kita menemukan adanya pidana baru, bisa di polisi itu ada laporan polisi model A dan laporan model B. Baik. Laporan model B itu adalah adanya laporan dari luar ke Polri. Tetapi ketika Polri sendiri menemukan adanya dugaan tindak pidana, kita bisa membuat LP, namanya LP model A. Tentu sekali lagi saat ini yang ditangani adalah dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan atau yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami terkait dengan adanya rekaman ya yang disampaikan oleh saudara PG ya, melalui saat ini sejauh itu melalui kanal YouTube-nya atau kanal medsosnya, demikian Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Karopenmas Divumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Waktu Anda pagi ini Pak, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Ramadan. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Karopenmas. Terima kasih Mas. Sesuai Terima dengan kasih, Mas. Terima kasih Pak Karo. Artinya koridor, sesuai koridor laporan yang masuk kepada kami. Saat ini, tapi dimungkinkan juga nanti. Ya, saya kira begini ya. Memang dari hasil komunikasi kita dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat gitu. Persoalan PG ini tidak hanya persoalan penistaan agama begitu. Ada juga temuan-temuan persoalan administratif dan juga tindak pidana. Nah, kalau persoalan penistaan agama memang dirinya adalah delik aduan. Dan itu sudah masuk tuh laporan. Dan itu sudah masuk laporan dan sudah ada aduan, polisi bergerak, kita apresiasi. Tapi sebetulnya ada yang sebetulnya tindak-tindak pidana. Dan itu diketahui dan kita juga mendapat informasi dari Polres Indramayu setempat. Info yang didapat oleh MUI, adakah laporan terkait dengan hal tersebut? Ada, tapi bukan wilayah kita. Kita hanya mendapatkan informasi, kita fokus kepada dalam persoalan paham keagamaan. Begitu. Ya artinya Polri sesungguhnya kalau memang sudah ada informasi yang bukan delik aduan, yang berupa tindak pidana, mungkin bisa juga menggali dan mendalami itu. Begitu. Baik. Pak Aminun Yakub, terima kasih Pak atas waktunya Pak pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan dan juga simak ya kabar utama pagi pada pukul 8.30 nanti bersama rekan kita Sinta Samsul Arif ya. Tentunya dengan ragam informasi pilihan juga untuk Anda. Dan akhir kata saya Arif Fadil. Saya Maria Stegaf, kita berdua pamit dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Selamat.